Hai hai hai. Halo Sobat Pejuang NIP, selamat datang kembali di channel kita bersama, channel Purap Official. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait latihan soal TIU CPNS tahun 2021. Pada kesempatan ini kita akan fokus belajar bersama terkait soal-soal perhitungan kecepatan, jarak, dan waktu, beserta soal mengenai perbandingan atau selisih usia. Untuk lebih jelasnya, tim Purap Official sudah menyiapkan 10 soal dan harapannya Sobat Pejuang NIP sekalian bisa menyelesaikan terlebih dahulu ke 10 soal ini untuk kemudian nanti akan dijadikan sebagai pembanding dengan cara cepat yang sudah disiapkan oleh tim Purap Official. Berikut adalah soal-soalnya. Soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, soal nomor 5, soal nomor 6, soal nomor 7, soal nomor 8, soal nomor 9, dan yang terakhir soal nomor 10. Oke, kita langsung saja ke soal dan pembahasan nomor 1. Soalnya sebagai berikut. Selisih umur bapak dan anak pertama adalah 25 tahun. Jika perbandingan umur bapak dan anak pertamanya ini adalah 8:3, maka jumlah umur bapak dan anak ini adalah A. 40 tahun, B. 50 tahun, C. 55 tahun, atau D. 65 tahun. Mari kita lihat cara cepatnya. Yang pertama, kami ajak Sobat Pejuang NIP sekalian untuk fokus pada perbandingan umur, yakni 8:3. Jika mendapatkan soal seperti ini, fokus dulu di perbandingan umur 8:3. Kemudian perhatikan narasi soal di awal ya. Narasi soal di awal itu berisi terkait selisih umur. Maka kita adopsi ini ke perbandingan yang tadi ya. Kita hitung selisihnya, 8 kurang 3 sama dengan 5. Nah, umur bapak adalah, caranya gampang sekali. Tadi di perbandingan umur bapak sama dengan 8 ya. Maka dari itu umur bapak sama dengan 8 dikali selisih perbandingan tadi ya. 8 kali 5 sama dengan 40 tahun. Kemudian umur anak adalah, di perbandingan tadi umur anak 3 ya. Berarti 3 dikali 5 sama dengan 15 tahun. Maka jumlah umur bapak dan anak adalah 40 ditambah 15 tahun sama dengan 55 tahun. Bagaimana? Mudah bukan? Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 2. Umur seorang ibu adalah 4 kali umur anaknya. Jika jumlah umur ibu dan anak saat itu adalah 100 tahun, maka berapa umur si anak? Soal-soal seperti ini sangat membutuhkan logika berpikir kita, tetapi ada cara cepat yang bisa kita gunakan. Sebelumnya kita lihat dulu pilihan jawabannya. A. 10 tahun, B. 15 tahun, C. 20 tahun, atau D. 25 tahun. Dan berikut adalah cara cepatnya. Kita tetap fokus pada perbandingan umur, di mana umur seorang ibu adalah 4 kali umur anaknya ya. Misalnya umur ibu adalah UB dan umur anak adalah UA, maka perbandingannya adalah UB banding UA sama dengan 4:1. Kenapa 4:1? Karena umur ibu adalah 4 kali umur anaknya. Perbandingan ini juga bisa kita balik, tidak jadi masalah ya, 1:4 pun boleh. Yang jelas pemahamannya tetap sesuai ya, UB banding UA atau UA banding UB. Kemudian kita lanjut ke total umur ya. Jadi fokus berikutnya adalah fokus pada narasi total umur. Total umur di sini adalah 100 tahun ya. Maka dari itu kita harus menghitung total perbandingan. Total perbandingannya adalah 4 ditambah 1
sama dengan 5, sehingga umur anak adalah 1 dibagi 5 dikali 100 tahun sama dengan 20 tahun. Bagaimana? Mudah bukan? Jawabannya adalah C, 20 tahun. Nomor berikutnya, nomor 3. Ini soal yang sering sekali muncul di ujian SKD beberapa tahun yang lalu. Soalnya mirip-mirip seperti ini, jadi mohon konsentrasi dan perhatian dari Sobat Pejuang NIP sekalian. Nomor 3, 5 tahun yang lalu umur Mace adalah 4 kali umur Pace. 4 tahun yang akan datang, 2 kali umur Mace sama dengan 3 kali umur Pace ditambah 1. Umur Mace sekarang adalah, nah, jika kita menemukan soal seperti ini, langkah pertama adalah kita harus membahasakan atau menuliskan persamaan yang menggambarkan narasi soal di atas ya. Itu kita bisa simbolkan, misalnya Mace kita simbolkan dengan M dan Pace kita simbolkan dengan P ya. Sebelumnya kita lihat dulu pilihan jawabannya. A sama dengan 10, B sama dengan 12, C sama dengan 13, D sama dengan 14. Berikut adalah cara pengerjaannya. Untuk soal ini saya tidak menyebutkan cara cepat karena memang dia harus melalui tahapan-tahapan yang memang tidak bisa dipangkas langkahnya, sehingga perlu pemahaman dan perhatian dari Sobat Pejuang NIP sekalian. Yang pertama, kita buat pemisalan dulu, umur Pace P, umur Mace M. Nah, sekarang kita masuk ke logika soalnya ya. 5 tahun yang lalu umur Mace adalah 4 kali umur Pace, maka bisa dituliskan buka kurung M kurang 5 ya. Karena 5 tahun yang lalu umur Mace sama dengan 4 kali umur Pace ya. Berarti 4 dikali buka kurung P kurang 5. Ini merupakan persamaan pertama. Nah, berikutnya kita bahasakan narasi soal berikutnya ya. 4 tahun yang akan datang, 2 kali umur Mace sama dengan 3 kali umur Pace ditambah 1 tahun. Gampang sekali, kita tulis 2 buka kurung M tambah 4. Kenapa tambah 4? Karena 4 tahun yang akan datang sama dengan 3 kali umur Pace. Ya, kita buat 3 buka kurung P umur Pace ditambah 4 dalam kurung ditambah 1 ya, sesuai dengan narasi yang ada pada soal. Ini kita jadikan sebagai persamaan 2 ya. Sobat Pejuang NIP bisa melihat perbedaan warnanya ya. Warna merah untuk persamaan 1, warna biru untuk persamaan 2. Kita lanjut. Ini lanjutan pengerjaan untuk persamaan 1. M kurang 5 sama dengan 4P kurang 20. 4P itu didapat dari 4 kali P yang dalam kurung, sementara kurang 20 itu didapat dari 4 dikali min 5 dalam kurung ya, di atas persamaan 1. Kemudian kita lanjut lagi. Ya, nilai M sama dengan 4P dikurang 20 ya. 5 yang ada di kiri, min 5 yang ada di kiri digeser ke kanan berubah menjadi positif ya. Jadi min 20 tambah 5 ya. Jadi M sama dengan 4P kurang 20 tambah 5. Ya. Maka hasilnya adalah M sama dengan 4P kurang 15. Min 20 tambah 5 kan yang lebih besar 20 ya. 20 kurang 5, 15, tapi tanda minnya tetap kita ambil ya. Jadi M sama dengan 4P kurang 15. Ini kita jadikan sebagai persamaan 1A. Berikutnya, lanjutan untuk persamaan kedua di atas. 2 kali M dalam kurung jadi 2M ditambah 2 kali 4 dalam kurung di atas ya, sama dengan 8. Kemudian sama dengan 3 dikali P dalam kurung berarti 3P ditambah 3 kali 4 12 ya yang dalam kurung tadi, tambah 1. Lanjutannya 2M sama dengan, kita pindahkan 8 ke sisi kanan ya, dari sisi kiri ke sisi kanan. 3P tambah 13 ya, 12 tambah 1 di atas 13 dikurang 8. 8 yang semula di kiri itu positif dipindahkan ke kanan jadi negatif ya. Maka persamaannya adalah 2M sama dengan 3P tambah 5. Ini adalah persamaan 2A. Oke, langkah selanjutnya adalah
kita melakukan substitusi persamaan 1A ke persamaan 2A. Jadinya seperti ini ya, 2M sama dengan 3P tambah 5. Ini kan persamaan 2A ya. Nah, sekarang kita mau substitusi persamaan 1A. Nah, 2M ya, 2 dikali buka kurung 4P kurang 15 ya. Ini merupakan nilai M tadi ya. 4P kurang 15 sama dengan 3P tambah 5. Kita tetap ulangi tulisan yang di atas. Lanjut. 2 dikali 4P dalam kurung menjadi 8P. 2 kali min 15 dalam kurung ya, jadinya min 30 sama dengan sisi kanannya tetap 3P tambah 5. Kemudian hasilnya 8P dikurang 3P. Jadi kita kelompokkan dulu suku sejenis. P-nya dipindah ke kiri jadinya min 3P ya. 8P kurang 3P sama dengan 5 tambah 30. Kemudian hasilnya 8P kurang 3P sama dengan 5P. 5 tambah 30 sama dengan 35. Maka P sama dengan 35 bagi 5 sama dengan 7. Gampang bukan? Nah, setelah mendapatkan nilai P, maka kita bisa mencari nilai M. Nilai M merupakan umur Mace ya, yang ditanyakan dalam soal. Umur Mace adalah 4P kurang 15, atau M sama dengan 4 dikali 7 kurang 15 sama dengan 28 kurang 15, dan hasilnya adalah 13. Jawaban yang benar adalah C13. Nah, setelah melihat penyelesaian soal ini, mungkin Sobat Pejuang NIP berpikir rumit ya, tapi sebenarnya tidak juga. Asal Sobat Pejuang NIP mengulang langkah demi langkah berkali-kali, maka Sobat Pejuang NIP akan menemukan alur logikanya seperti apa, dan ini akan membantu Sobat Pejuang NIP untuk bisa menyelesaikan soal sejenis atau yang mirip pada saat ujian nanti. Kita lanjut ke nomor 4. 6 tahun yang lalu, perbandingan antara umur Anton dan umur Bunga adalah 3:2. 3 tahun yang akan datang, jumlah keduanya adalah 78. Umur Anton sekarang adalah A 33 tahun, B 42 tahun, C 66 tahun, D 77 tahun. Sama seperti nomor 3, ketika ada soal seperti ini kita harus membuat persamaan atau logika dari narasi yang ada di atas. Pertama, kita tuliskan terlebih dahulu A kurang 6 ya. Jadi Anton kita simbolkan dengan A, kemudian Bunga kita simbolkan dengan B. Ya, kita bikin dulu ya sesuai dengan soal perbandingan antara umur Anton dan Bunga ya. Tapi itu 6 tahun yang lalu, maka persamaannya adalah A kurang 6 per B kurang 6 sama dengan, kita tulis perbandingannya 3:2 ya. Nah, perbandingan ini biar bisa kita selesaikan harus kita kali silang ya. A kurang 6 itu kita kalikan dengan 2 ya. Jadi pembilang sebelah kiri dikali penyebut sebelah kanan, begitu juga penyebut sebelah kiri dikali pembilang sebelah kanan ya. Sama dengan 3 dikali B kurang 6. Nah, kali silang hasilnya seperti itu. Sekarang kita selesaikan. 2 kali A kurang 6 sama dengan 2A kurang 12, sama dengan 3 kali B kurang 6 sama dengan 3B kurang 18 ya. Kemudian langkah selanjutnya kita tuliskan nilai 2A ya. 2A sama dengan 3B tetap kurang 18. Nah, min 12 nya kita pindah ke sisi kanan menjadi plus 12 ya. Jadi 2A sama dengan 3B kurang 16. Kurang 6. 6 dapat dari min 18 tambah 12. Ini merupakan persamaan pertama. Nah, lanjut berikutnya. Yang kedua, ini kita bahasakan pernyataan berikutnya dari soal ya. 3 tahun yang akan datang, jumlah umur keduanya adalah 78 tahun. Berarti umur Anton ditambah 3 ya. Berarti A tambah 3 ditambah umur Bunga ditambah 3 ya. B ditambah 3 itu sama dengan 78 tahun. Maka kita dapatkan persamaan A tambah B tambah 6 sama dengan 78.
atau A tambah B sama dengan 72. 72 dapat dari mana? Dari 78 kurang 6. Maka persamaan yang bisa kita peroleh adalah A sama dengan 72 kurang B, atau B sama dengan 72 kurang A. Ini adalah persamaan kedua. Oke. Nanti kalau misalnya pada saat pengerjaan soal, Sobat Pejuang NIP tidak perlu merinci seperti ini. Jadi ada beberapa tahapan yang bisa dipangkas atau bisa dilewati. Tidak apa-apa, langsung aja tulis ke hasil perkaliannya, hasil perkalian persamaannya. Langkah ini dibuat untuk membantu Sobat Pejuang NIP sekalian biar paham cara pengerjaannya. Oke, kita lanjut. Langkah berikutnya adalah substitusi persamaan 2 ke persamaan 1 ya. Karena yang kita ingin cari adalah umur Anton, maka kita ambil persamaan 2A sama dengan 3B kurang 6. Nah, 2A sama dengan 3 kali ya, nilai B persamaan 2 itu kita masukkan ke sini ya. 72 kurang A tutup kurung kurang 6. 2A sama dengan 72 kali 3 kan 216 ya Sobat Pejuang NIP ya. Kemudian kurang 3A itu dapat dari 3 kali min A dikurang 6 ya. Sama dengan itu di bawah 2A tambah 3A ya. Kita kelompokkan suku sejenis ya. Kembali lagi kita harus menggunakan prinsip pengelompokan suku sejenis. 2A tambah 3A ya, sama dengan 216 kurang 6. Maka hasilnya 5A sama dengan 210. 210 dapat dari 216 kurang 6. 5A dapat dari 2A tambah 3A ya. Kemudian nilai A sama dengan berapa? Oke, benar sekali. Nilai A sama dengan 210 bagi 5. Dan A sama dengan 42. Jadi jawaban yang benar dari umur Anton sekarang adalah 42 tahun. Jawabannya adalah B. Tepat sekali. Oke. Nomor 5. Jarak rumah Hansen ke rumah nenek adalah 90 km. Jarak tersebut ditempuh Hansen selama 1,5 jam. Kecepatan Hansen bersepeda adalah berapa kilometer per jam? Pilihan jawabannya adalah A 40 km per jam, B 50 km per jam, C 60 km per jam, atau D 70 km per jam. Dan jawaban yang tepat adalah, ya, kita kerjakan dulu. Ini cara cepatnya. Sebelumnya kita pahami terlebih dahulu ya konsep rumus kecepatan. Kecepatan sama dengan jarak per waktu ya. Kecepatan biasa disimbol dengan V, jarak biasa disimbol dengan S, dan waktu biasa disimbol dengan T. Di sini kita tulis kecepatan sama dengan V sama dengan 90 km per waktunya berapa tadi? 1,5 jam ya. Jadi hasilnya V sama dengan 90 km. Nah, biar gampang dan tidak memperlambat perhitungan kita, 1,5 jam ini kita bawa ke pecahan. Tujuannya apa? Untuk mempermudah perhitungan kita ya. 1,5 jam sama dengan 3/2 jam. Misalnya nih ya, ada yang buat misalnya 3,75 jam. Nah, itu kita bisa rubah juga dalam bentuk pecahan. Ini kebetulan 1,5 jam, makanya kita rubah dalam pecahan jadinya 3/2 jam ya. Nah, berikutnya kita lanjutkan pengerjaannya. V sama dengan 90 km dikali 2/3 jam. Kenapa dikali? Dalam perhitungan matematika, ketika ada pembagian pecahan, maka kalau mau kita kerjakan pecahan tersebut, kita harus balik ya. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, tapi dengan catatan lambang baginya kita rubah menjadi lambang perkalian. Maka jawaban yang tepat dari soal ini adalah 90 km dikali 2 dibagi 3 ya. Gampang sekali, 90 kali 2 180 dibagi 3 jam.
dan hasilnya adalah 60 km per jam. Jadi kecepatan Hansen bersepeda dari rumah Hansen ke rumah nenek adalah 60 km per jam. Ini soal yang sangat gampang sekali, sangat dasar sekali. Jadi sobat pejuang NIP sekalian harus paham ya, bahwa kecepatan adalah jarak bagi waktu atau jarak per waktu. Jawabannya adalah C. Nomor berikutnya adalah nomor 6. Ita bersepeda selama 1,5 jam dengan kecepatan 30 km per jam. Jarak yang ditempuh Ita adalah titik-titik kilometer. Pilihan jawabannya adalah A 20 km, B 30 km, C 35 km, atau D 45 km. Berikut adalah cara cepatnya. Kembali lagi ke prinsip awal, V atau kecepatan adalah jarak per waktu ya, atau ingat aja V sama dengan S per T. Kita ulangi lagi ya, V sama dengan S per T. Sobat pejuang ini perlu ingat ini, V sama dengan S per T. Nah, berapa S? S sama dengan kecepatan kali waktu, atau S sama dengan V kali T ya. Biar gampang, ingat aja SVT, S sama dengan V kali T ya. Kalau mau dibolak-balik nanti gampang sekali. Kalau kita udah tahu S sama dengan V kali T, maka V sama dengan S per T ya. Gampang. Kita masukkan nilai yang ada pada soal. S sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatannya adalah 30 km per jam, dikali waktunya 1,5 jam. Maka S atau jaraknya adalah 45 km. Dan jawaban yang tepat adalah D, 45 km. Untuk soal ini, prinsip kunci yang perlu kita ketahui, kembali lagi kami ingatkan bahwa jika diketahui waktu dan kecepatan, maka jarak adalah kecepatan kali waktu ya. Atau S sama dengan V kali T, SVT. Gampang bukan? Kita lanjut ke nomor 7 ya. Nomor 7. Aldi bersepeda sejauh 30 km dengan kecepatan 15 km per jam. Waktu yang dibutuhkan Aldi untuk sampai ke tujuan adalah titik-titik menit. A 120 menit, B 180 menit, C 200 menit, atau D 240 menit. Setelah tadi di nomor 6 kita membahas tentang soal mencari kecepatan, di nomor 5 tadi ya kita bahas tentang soal untuk mencari kecepatan, nomor 6 kita bahas tentang soal untuk mencari jarak. Ini di nomor 7 kita membahas soal untuk mencari waktu ya. Bagaimana cara cepatnya? Tetap kita ingat prinsip yang tadi, kecepatan V sama dengan jarak S per waktu T. Nah sekarang rumus T adalah T sama dengan S bagi V ya. T sama dengan S bagi V, TSV ya. Kita lanjut. Di soal T sama dengan 30 km bagi V sama dengan 15 km per jam, maka T adalah 2 jam. Nah, untuk 2 jam ini kita bawa ke menit. Jadi waktu yang dibutuhkan Aldi adalah 2 jam dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Jawaban yang tepat adalah A. Nah, prinsip kunci yang perlu diingat dari soal seperti ini adalah jika diketahui jarak dan kecepatan, maka waktu adalah jarak bagi kecepatan, atau T sama dengan S bagi V. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 8. Anggi pergi ke rumah tante. Jarak rumah Anggi dan rumah tante adalah 180 km. Jarak tersebut ditempuh Anggi dengan sepeda motor berkecepatan rata-rata 60 km per jam.
Pertanyaannya, bila Anggi berangkat dari pukul 11, maka ia akan sampai ke rumah Tante pukul berapa? Pilihan jawabannya A. 14, B. 15, C. 15.30, D. 16.30. Dan berikut adalah penyelesaiannya. Tetap rumus dasarnya kecepatan V sama dengan jarak S per waktu T. Maaf, untuk rumus ini saya ulang-ulang tujuannya agar Sobat Pejuang NIP bisa mengingatnya dengan baik ya. Dan untuk T sama dengan S bagi V. Karena ditanya adalah waktu, maka kita langsung pasang rumus T sama dengan S bagi V, atau waktu sama dengan jarak bagi kecepatan. Maka kita masukkan nilai T-nya ya, nilai S dan V-nya ya. T sama dengan 180 km dibagi 60 km per jam. Maka waktu yang dibutuhkan Anggi selama perjalanan adalah 180 bagi 60 sama dengan 3 jam. Kembali lagi ke soal, jam berapa atau pukul berapa Anggi sampai ke rumah Tante? Maka langkah selanjutnya adalah kita menjumlahkan jam berangkat Anggi tadi jam 11 dengan total waktu tempuhnya 3 jam. Maka Anggi akan sampai di jam 14.00. Jawabannya adalah A ya, Sobat Pejuang NIP. Bagaimana, mudah bukan? Nah, pada saat proses pengerjaan atau penyelesaian soal di ujian nanti, Sobat Pejuang NIP tidak perlu merinci seperti ini. Asal Sobat Pejuang NIP berlatih berulang-ulang kali, maka Sobat Pejuang NIP akan menemukan alur pengerjaannya, cara cepatnya seperti apa menurut versi Sobat Pejuang NIP, dan itu akan memangkas waktu yang lumayan gitu untuk pengerjaan soal TIU. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 9. Soal ini sering sekali muncul ya, soal favorit kalau saya bilang, yang sering sekali muncul di 3 tahun terakhir seleksi CPNS ya. Soalnya seperti ini. Henry berangkat dari Larantuka menuju Momere dengan jarak 180 km dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam pukul 11.30. Di saat yang bersamaan, Fiong berangkat dari Momere menuju Larantuka. Jadi ini memang untuk jarak tempuh daerahnya ini mereka berlawanan ya, untuk kota yang sama tapi berlawanan. Di saat yang bersamaan, Fiong berangkat dari Momere menuju Larantuka melalui jalan yang sama dengan kecepatan 40 km per jam. Pertanyaannya, pada jarak berapa kilometer mereka berpapasan dari Larantuka? Kata kuncinya dari Larantuka ya, Sobat Pejuang NIP. Pilihan jawabannya adalah A. 80 km, B. 90 km, C. 100 km, atau D. 120 km. Berikut adalah penyelesaiannya. Kecepatan balik lagi V sama dengan S per T. S sama dengan V kali T ya, SVT, kecepatan kali waktu. Nah, T sama dengan jarak per kecepatan. Oke, sekarang kita lihat dulu di soal. Jarak Larantuka ke Momere itu 180 km ya. Berarti kalau mau dibalik, Momere ke Larantuka juga 180 km. Nah, untuk pengerjaannya, untuk mencari jarak ketika Henry dan Fiong berpapasan, maka langkah yang harus kita lakukan adalah kecepatan dari masing-masing pengendara harus kita total. V total sama dengan 40 ditambah 50 ya, sama dengan 90 km per jam. Setelah itu, cari terlebih dahulu waktu tempuh saat mereka berpapasan, yaitu tadi kan rumusnya T sama dengan S per V ya, yaitu 180 km ya, total atau jarak totalnya dibagi kecepatan totalnya ya, 90 km per jam. Maka waktu yang
diperlukan untuk mereka berpapasan adalah 2 jam ya. Jadi jarak mereka berpapasan dari Larantuka adalah S sama dengan V Larantuka kali T ya. Di atas sudah ada rumus S sama dengan V kali T, maka S Larantuka adalah V Larantuka kali T. V Larantuka tadi 50 km per jam ya Sobat Pejuang NIP. Jadi untuk soal ini jangan sampai tertukar, jangan sampai kita pilih V dari Momere ya. Jadi V Bang Fiong jangan kita pilih, tapi yang kita pilih adalah kecepatan rata-rata yang ditempuh oleh Henry. Jadi S sama dengan V Larantuka kali T berpapasan. Kita konversi ke angka, S sama dengan 50 km per jam yang merupakan kecepatan rata-rata dari Larantuka kali 2 jam. Maka S sama dengan 100 km. Jadi jawaban yang tepat adalah C, 100 km. Nomor berikutnya, nomor 10. Ida mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam dari Ende menuju Ngada dengan jarak tempuh 100 km. Dari arah yang berlawanan, Siva mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam dari Ngada menuju Ende melalui jalan yang sama. Jika Ida berangkat pukul 12.00 dan Siva berangkat pukul 12.45, pukul berapakah keduanya berpapasan? Berikut adalah pilihan jawabannya. A. Jam 13.40, B. 13.45, C. 14.38, atau D. Jam 16.15. Berikut adalah penyelesaiannya. Untuk Sobat Pejuang NIP sekalian, kami ingatkan kembali, jika mendapatkan soal seperti ini, maka yang perlu kita lakukan adalah menggambar narasi soal dalam bentuk garis seperti ini, menandai jarak antara kota awal dan kota berikutnya, sama seperti gambar yang ada pada layar. Di sini sudah tim Purap Official buat titik awal Ende menuju ke Ngada, total jaraknya 100 km ya. Nah, Ida itu berangkat dari titik awal dengan kecepatan 20 km per jam ya. Sementara di jam 12.45 Siva itu berangkat dari Ngada menuju Ende dengan kecepatan 25 km per jam. Di sini kita fokus dulu ya. Jam berangkatnya Ida jam 12.00, jam berangkatnya Siva jam 12.45. Itu berarti ketika Ida sudah 45 menit ya melakukan perjalanan, di saat yang sama Siva baru berangkat ya. Maka dari itu di sini bisa kita lihat, kita cari terlebih dahulu jarak di mana Ida sudah menempuh 45 menit perjalanan, itu di jarak berapa kilometer. Nah, caranya jarak atau S sama dengan V kali T. Nah, di sini V Ida adalah 20 km per jam. Sementara untuk waktunya tadi saya sudah bilang 45 menit itu dapat dari 12.45 kurang 12.00, dapatnya 45 menit. Kita bawa ke pecahan. 45 menit sama dengan 3/4 jam. Tujuannya agar kita mudah mengalihkan dengan kecepatan 20 km per jam dikali 3/4 jam sama dengan 20. Ini kalau dibagi 4 kan habis ya. Jadi coret 4, coret 20, dapatnya 20 bagi 4 kan 5. 5 kali 3 sama dengan 15. Jadi saat ini kita sudah peroleh jarak tempuh Ida di 45 menit pertama adalah 15 km. Nah, sekarang kita fokus ke Siva. Siva berangkat dengan kecepatan 25 km per jam ya. Nah, Siva berangkatnya itu di jam 12.45. Kita lihat terlebih dahulu jarak yang ditempuh oleh Siva, kita bandingkan dengan jarak yang sudah ditempuh oleh Ida. Itu caranya adalah total jarak 100 km kita kurangi dengan jarak tempuh Ida 15 km. Jawabannya adalah 85 km. Langkah berikutnya adalah kita menghitung T atau waktu ya. Waktu papasan. Waktu papasan adalah jarak dalam hal ini jarak tempuh Ida dibagi total kecepatan ya. Jadi total kecepatan tetap kita pakai kalau mau menentukan waktu papasan ya. Jadi T sama dengan S per V sama dengan 85 per 20 tambah 25. Selanjutnya mari kita lihat pembahasannya.
yang perlu kita ingat adalah rumus S sama dengan V kali T. Nomor 1, langkah pertama, kita buat terlebih dahulu gambar narasi soal dan cari jarak tempuh IDA ya. Saya ulangi lagi penjelasannya biar kita semakin mengerti. S IDA sama dengan V kali T sama dengan 20 kali 3/4 jam ya. 3/4 jam itu ambil dari 45 menit tadi ya. 20 kali 3/4 jam sama dengan 15 km. Berikutnya, yang kedua, jarak tempuh Syifa adalah selisih total jarak dengan jarak tempuh Ida. Total jarak tadi di soal 100 km dan jarak tempuh Ida kita sudah dapat di langkah pertama ya 15 km. Maka jarak tempuh Syifa adalah 100 kurang 15 sama dengan 85. Nah, langkah ketiga, tentukan waktu berpapasan. Waktu berpapasan sini kita simbolkan dengan TP. TP sama dengan S Syifa bagi V total ya. Jadi TP sama dengan S bagi V. TP dalam hal ini 85 km dibagi V totalnya 20 tambah 25 ya. TP sama dengan 85 bagi 45. Kita sederhanakan dengan membagikan pembilang dan penyebutnya dengan angka 5. 85 bagi 5 sama dengan 17, sementara 45 bagi 5 sama dengan 9. Maka hasilnya adalah 1/8/9 ya. Kita jadikan pecahan campuran ya. 17/9 sama dengan 1/8/9 jam, atau TP sama dengan 1,89 jam. Kita ketahui terlebih dulu bahwa 8/9 itu sama dengan 0,8888. Jadi kita bulatkan menjadi 0,89. Nah, di sini kita lihat dulu, kita konversikan 0,89 jam ini ke menit ya. Caranya adalah dengan mengalikannya dengan 60 menit per jam ya. 0,89 kali 60 menit sama dengan 53,4 menit. Dan di bawah kita sudah bisa lihat TP sama dengan 1 jam 53,4 menit. Ketika kita sudah mendapatkan TP-nya, maka kita akan menentukan waktu berpapasan. Waktu berpapasan itu patokannya adalah dari waktu berangkat Syifa 12.45 ditambah 1 jam 53,4 menit. Jadi total waktunya adalah 14,38. Nah, ini untuk total perhitungannya. Jika rekan-rekan sobat pejuang ini bingung, maka cara gampangnya adalah ambil dulu ya 45 menit itu ambil dulu 12 jamnya, itu ditambah dengan 1 jam dulu ya. Dari 1 jam 53 itu hasilnya kan 13 jam ya. Sementara sisanya 45 menit tambah 53 menit. Nah, 45 menit tambah 53 menit nih kurang lebih 98 menit ya. Tadi kita sudah dapat 13 jam tambah 98 itu di dalamnya ada 60 menit, berarti ada 1 jam 30 menit ya. Berarti 13 ditambah 1 jam 30 menitan menjadi 14 jam 38 menit. Nah, jawaban yang benar adalah C. Akhir dari kami tim Porap Official ada pesan sederhana bahwa seorang akan paham jika terus belajar dan berlatih. Luangkan sedikit waktu sekarang untuk masa depan yang lebih baik. Amin. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa dukung channel kami dengan klik like, komen, dan subscribe serta share video ini. Salam sehat, sehat Indonesia.